Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi. Saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menjadi partner Anda di pagi hari ini. Apalagi kalau bukan di Sapa Sosial yang menghadirkan perbincangan yang inspiratif dan juga informasi yang menarik setiap harinya. Mudah-mudahan Anda semuanya sudah siap untuk menjalankan aktivitasnya. Bagi Anda yang sudah di tempat aktivitas Anda, mudah-mudahan kegiatan Anda bisa berjalan dengan lancar. Anda yang masih menonton TV di pagi ini, mudah-mudahan terhibur dengan acara ini. Apa yang akan kita angkat di pagi ini, saudara? Seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan sineas muda di Makassar, Sulawesi Selatan begitu banyak, dan kami selalu mengapresiasi sineas-sineas muda yang kemudian membuat film yang berbau-bau adat dan budaya. Sama seperti teman-teman berikut ini yang kemudian mereka membuat sebuah film yang mengangkat adat istiadat dan juga budaya, yang kemudian memberi judul pada film mereka bernama Motere Baji. Nah, ini bahasa Bugis Makassar nih ya, yang kemudian Anda mungkin bisa mengartikannya, ya bisa sejauh pengetahuan saya mungkin Motere Baji ini artinya pulang dengan baik-baik ya. Oke, baik, langsung saja kita perkenalkan. Di studio ini ada 3 orang yang hadir, ada produser, sutradara sekaligus penulis dan juga pemainnya. Yang pertama ada Surya Darmawan. Halo, selamat pagi Surya Darmawan. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik ya, terima kasih sudah hadir Pak Produser dari film Motere Baji ya. Kemudian di sana, ujung sana ada Ilo Pahlepi, merupakan sutradara sekaligus penentu jalan cerita, alias penulis skenario dari film Motere Baji ya. Kemudian yang di tengah ada Firman Ardiansyah, salah satu pemain dari film Motere Baji. Halo, apa kabar berdua? Baik, alhamdulillah. Kalau Firman ini sebagai tokoh atas nama siapa di film ini? Rahmat ya? Sebagai Rahmat. Rahmat, oke, baik. Nanti kita akan cerita-cerita. Nah, mungkin saya mulai ini dari produser dulu kali ya, yang mungkin menginisiasi hadirnya film ini. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula kemudian memutuskan untuk membuat Motere Baji, ada cerita di belakangnya atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi awal mula film ini kami buat, sebenarnya saya sudah lama tidak produksi film pendek. Saya bekerja di beberapa film layar lebar. Kemudian hari teman posting ada festival film di grup kami ya. Terus saya bercanda, boleh nih. Akhirnya dibalas sama teman. Ada ide ya? Oke. Selang beberapa hari saya dikirimkan naskah sama pilot sebagai sutradara penulis film ini. Dan saya baca-baca, idenya bagus, menarik. Saya sepakat sama teman, ayo kita buat, kita casting, hunting lokasi, dan akhirnya film ini terrealisasi, dan idenya itu semua dari Kaila. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, Motere Baji ini berawal dari gurauan di sebuah grup, kemudian keinginan untuk mengikut sertakan salah satu film yang akan dibuat dalam sebuah festival. Begitu ya, ini festival apa namanya? Celebes Film Festival. Itu sudah selesai? Sudah selesai. Bagaimana hasilnya waktu itu? Hasilnya alhamdulillah masuk nominasi terus. Masuk nominasi, tapi mungkin belum rezekinya. Oh begitu ya, tapi Nominasi sebagai titik awal, ini tentu sudah merupakan prestasi yang baik begitu ya, sudah masuk dalam nominasi, dan tentunya sebuah karya yang baik begitu ya. Nah, saya mulai ke Pak Sutradara nih. Anda kemudian dihubungi mungkin ya, produser ya, kemudian membuat sebuah jalan cerita yang singkat. Saya melihat ini filmnya film pendek ya, kemudian nanti ada ceritanya, ternyata film ini kemudian nanti akan dibuat panjang. Nah, nanti akan dijelaskan oleh produser dan sutradara. Sutradara dulu mungkin terlebih dahulu bisa menjelaskan ini film menceritakan tentang apa sih? Apa yang ingin diangkat dari film ini, Motere Baji? Iya, kita patut bersyukur ketika kita terutama saya yang Bugis Makassar, ada banyak sekali sebenarnya di suku kita, di Bugis Makassar, yang berhubungan dengan budaya lokal. Nah, ketika saya dihubungi dari
produser bahwa ini ada festival yang harus kita ikuti. Oke. Kemudian ide cerita memang sudah lama, dan ini memang hampir menyangkut kehidupan sehari-hari, bahwa bagaimana cinta yang hadir di kehidupan kita sehari-hari, setiap individu kemudian mendapat tantangan, ditolak oleh calon mertua, keluarga besar, dan iya, setiap siapapun bisa jatuh cinta, siapapun bisa jatuh cinta, dan cinta tidak bisa memilih-milih. Ketika dia hadir di seseorang, mau tidak mau dia harus pasrah menerimanya. Seperti itu, dan itu biasanya bertentangan dengan adat budaya biasanya. Dan ya, kalau boleh kita bilang ya dijalani aja. Jadi saya melihat, begitu saya sempat melihat ini trailernya dan nanti kita akan putarkan. Ini kemudian seperti yang dipaparkan tadi, dua insan manusia yang tumbuh rasa cinta dalam dirinya, namun dihalangi oleh restu salah satu dari orang tua mereka, menjatuhkan kedua-duanya begitu. Namun mereka memilih jalan pintas dengan seperti yang kita ketahui, Silariang. Bisa diceritakan soal itu? Ya, Silariang banyak memang mengambil jalan itu, bahwa ketika sudah tidak bisa ini, maka mereka mengambil jalan pintas Silariang. Tapi setiap apa yang kita jalan yang kita ambil harus ada solusi, harus ada penyelesaian. Dan saya pun ketika menulis ini, beberapa teman saya pernah mengalami. Yes. Kalau Anda sendiri menulis ini berdasarkan imajinasi atau pengalaman orang lain yang Anda himpun atau bagaimana? Saya imajinasi lebih itu, tapi lebih kepada cerita teman. Kemudian saya mengembangkannya. Dan mungkin coba pengalaman ini bisa dialami banyak orang begitu ya. Dan dari pemaparan sutradara sekaligus penulis cerita tadi, mungkin sudah ada benang merahnya begitu ya. Tadi sudah jelaskan kisah cinta anak manusia yang kemudian tidak direstui dan memutuskan untuk Silariang. Mungkin sudah bisa ada benang merahnya antara Silariang dengan judul filmnya, Moterek Baji. Nah, itu ya. Betul ya. Jadi Silariang, kemudian mungkin ada perasaan bersalah, kemudian memutuskan untuk Moterek Baji. Itu mungkin ya seperti itu ya? Iya, jadi saya bilang tadi kalau Silariang adalah sebuah masalah, Moterek Baji adalah solusi. Iya, saya kebetulan ketika kita syuting pun di lokasi Parangbanoa, saya ketemu dengan seorang tokoh masyarakat di situ. Kemudian memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Bahkan ini dia mencoba lebih meluaskan lagi makna dari Moterek Baji. Baik. Untuk Firman Ardiansyah, salah satu pemain tokoh Rahmat ya. Siap. Rahmat dalam film Moterek Baji ini, mungkin bisa kamu menjelaskan Rahmat ini karakternya apa dan mungkin sebagai apa dalam film ini, apa yang kemudian dilakukan oleh Rahmat dalam film ini? Kalau karakter Rahmat di film ini itu orangnya keras. Dia kakak dari Siti yang Silariang. Apa ya? Tapi ngomong-ngomong karakternya keras, beda ya dengan aslinya ya. Jadi dia adalah seorang kakak dari adik perempuan yang memilih jalan Silariang. Begitu kerasnya sehingga mungkin karakter Rahmat ini yang mungkin yang paling menonjol dalam film ini ya. Yang paling menolak adiknya untuk pulang bersama lelaki itu. Berarti sosok Rahmat ini adalah salah seorang yang paling menjunjung tinggi adat dan istiadat budaya nenek moyangnya begitu. Betul. Seberapa besar ia menjunjung tinggi dan tidak ingin adiknya ini kembali begitu? Dia selalu memegang teguh amanat yang diberikan oleh nenek moyangnya, bahwa adat budaya orang Makassar itu harus dijunjung tinggi. Jika salah satu dari keluarga berbuat
masalah di adat, maka adat pula yang akan menyelesaikannya. Oh, jika salah satu kemudian melanggar budaya, melanggar adat, adat pula lah yang menyelesaikannya ya. Kita bisa mengerti sedikit itu. Nah, mungkin berbicara panjang lebar seperti ini, mungkin masih samar-samar ketika kita tidak melihat filmnya begitu ya. Nanti kita akan putarkan untuk Anda setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saya kembali dengan filmnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sebuah kisah yang banyak terjadi di sekitar kita, anak muda yang kemudian memilih jalan pintas silariang atau kawin lari istilahnya bersama dengan pasangannya ketika ia tidak mendapatkan restu dari orang tuanya, tapi lupa bahwa ada adat, ada budaya, ada siri dari keluarga yang kemudian terlupakan, sehingga siri inilah yang kemudian membuat seseorang bisa menyelesaikan itu dengan adat pula begitu ya. Nah, penasaran, ini adalah teman-teman kita yang merupakan tim produksi dari film Motere Baji yang kemudian kita menjadi penasaran seperti apa film ini. Saya putarkan langsung untuk Anda. Film ini memang durasinya singkat karena merupakan film pendek dan full kita akan putarkan. Ini dia film Motere Baji. Salah satu tokohnya adalah Rahmat yang menjunjung tinggi adat dalam keluarganya, menjunjung tinggi siri dalam keluarganya. Kita langsung aja lihat, ini dia Motere Baji. Anne Butta Mangkasar. Ada budayana dijunjung tinggi, tena ni paduli ribatan kalenu asolon cerak bansawang punna apanggaukan koryadana ada na tompa ng palebak ko anne Butta Mangkasara Butta Kalabirana nene moyangku. Sabar lagi mah, sabar lagi, burung. Sabar lagi mah, sabar lagi mah, sabar lagi mah, sabar lagi mah. Apa mau nikarai? Maka. Salah ngerengas yang lo tahu ah. Oh teta, anak anu kodong teta, anak anu kodong teta. Kemana jangan kurang ajar kau? Lagi apa kau? Dan nambah macam masalah? Siri teta, siri lompor kalau negara kalian kulle. Lati pasirikku na, kunang tambay masalahku. Wasenji, engkau na bambang ko, inak ka membantunya, ingka andino na, andino ko dong. Saribatan Ninjo City adinu kodong ko kamasayangi Sere di kampung ang cerita ki. Nena mo gusto mana ko boli rupangku. Rupana nena mo yangku. Iya, pawang in the city. Ang kanatya ka majinigang rupano. Sigang isapar. Tu kurang ngajar anjo. Oh, tita pamupurang ako dong. Pamupurang yan na ano city. Tidak na isang niya apa-apa.
sapar. Hindi, malak ko dyan to. Iya menjual rokam di kulle di. Tapi kulangir itu tawa cerita iya. Rumi mo baji. Di pura na kaya malak ni manja. Iti na dyan nga patawa. Ati nanjoy Rumi baji. Mamapura nga, tata. Mamapura nga. Mamapura nga nata siti. Pasami mo tere ko no. Pasami tata. Pasami mo tere tata. Sebuah film pendek yang berakhir seperti itu ya, tapi memang ini durasinya cukup singkat dan dari durasi sekitar 5 menitan ini kita sudah bisa menggali makna begitu ya. Jadi pesannya sampai begitu ya, apa yang kemudian ingin disampaikan oleh pihak penulis, sutradara itu sampai ke kita bahwa seseorang yang kemudian memutuskan Silariang atas dasar keinginan untuk baik, so akhirnya si anak laki-laki ini memutuskan untuk pulang baik-baik begitu ya. Tapi tokoh Rahmat ini menyelesaikannya dengan adat begitu ya. Oke, tadi itu proses pengambilan gambarnya di mana aja ini Pak Produser dan melibatkan siapa aja? Lokasi shoot kita ambil di Parangbanua ya. Iya, Parangbanua. Parangbanua di Kabupaten Goa ya. Kabupaten Goa, Kecamatan Palangga. Itu kabarnya melibatkan warga sekitar juga dan ada yang acting secara otodidak dan lain-lain. Mungkin siapa bisa menjelaskan? Ya, kalau kita sempat kewalahan di untuk ibu-ibu yang gosip-gosip itu. Iya, ibu tetangga. Iya, ibu tetangga karena kita waktu kita membuka open casting kemarin kita kewalahan di ibu-ibunya. Dan alhamdulillah ketika kita syuting kemarin begitu saya di sini berterima kasih kepada Bapak Lurah yang begitu sangat antusias juga mendukung kita. Bahkan mulai dari kita syuting pagi sampai sore dia mendampingi kita di lokasi. Dan juga ketika kita bertanya ada tidak ibu-ibu yang bisa kita libatkan di sini. Alhamdulillah dia ada 3 orang yang itu tadi di bawah rumah yang gosip dan mereka kita otodidak dan sangat natural sekali. Dan tahukah Anda bahwa seluruh produksi itu hanya diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari saja? Ya, alhamdulillah. Wow, luar biasa ya. Memang udah dipersiapkan ya? Ya, oke. kita sudah persiapkan. Saya ke tokoh Rahmat dalam film ini, kemudian diselesaikan dengan adat, ujung-ujungnya seperti itu. Dari film-film yang sudah ada, mungkin ujungnya juga seperti itu begitu ya. Ada senjata tajam yang kemudian digunakan. Menurut pandangan tokoh Rahmat dan juga menjunjung tinggi Siri di tokoh ini di dunia nyata, apakah ini juga masih berlaku begitu menurut pandangan kamu sebagai tokoh Rahmat di dalam dan sebagai seorang Firman, kamu melihatnya di sekitar kamu, apakah budaya ini juga masih ada di sekitar kita ya? Kalau sekarang sih budayanya sudah mulai apa? Hilang ya? Sudah mulai hilang gitu. Sudah tidak kayak seperti dulu. Sempat dulu tetangga ada seperti itu. Dia pulang, terus saya pulang sekolah. Ini orang kenapa lari-lari? Lari-lari, terus ada yang pegang barang, terus saya tanya, ada pencuri kah? Dia bilang, bukan, itu ada masalah, ada yang si lariang dia mau cari baji. Oh, adatnya seperti itu. Ya. Baik. Jadi masih ada terjadi begitu ya. Masih tapi kita nggak ini ya. Artinya apa ya, pesan penting yang kita ambil dalam ini
Ya kita tidak ingin sih diselesaikan dengan seperti itu ya. Pesan pentingnya mungkin kita harus hati-hati dalam langkah memutuskan apa langkah kita. Pesan pentingnya jangan sampai keputusan untuk sila riang itu diambil oleh dua orang anak manusia, itu mungkin ya yang paling kita nggak mau itu selesaikan dengan seperti itu gitu ya. Artinya sebelum itu terjadi ada pemikiran yang harus ditanamkan ke dalam diri anak gadis, anak muda. Jangan kalau misalnya tidak direstui, berusahalah ya, perjuangkanlah cinta kamu ya. Jangan dibawa sila riang ya. Oke. Iya betul. Jadi memang bukan sebuah solusi, tapi semuanya pasti ada bagaimana kalau orang mengambil langkah pendek dengan sila riang. Segala hal sesuatu itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jadi sama seperti film Motor Baji ini, saya setelah kita selesai kemudian kita launching di ini, banyak bertanya-tanya kelanjutannya seperti apa. Nah itu dia. Padahal mereka tidak mengerti ini hanya film pendek. Padahal itu sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai. Tapi mereka menanyakan bagaimana kelanjutannya karena saking penasarannya. Iya betul. Oke, saya juga sih pengen ngelihat kelanjutannya begitu ya. Nah ini sayang sekali kalau tidak digarap secara panjang. Dan Pak Produser akan menjawab itu. Kabarnya ini sudah mendapatkan investor dan ini sudah dirilis di akun YouTube YC Entertainment, mereka sebagai PH begitu ya. Dan bayangkan sampai saat ini udah dinonton 10.000 viewers yang udah melihat film ini begitu ya. Dan kabarnya ada investor yang kemudian menginginkan ini film untuk digarap secara panjang dan akan tayang di tahun 2020. Bisa diceritakan soal itu Pak Produser? Jadi gini, di awal tadi kita buat film ini sebenarnya cuma ingin buat festival film pendek, tapi ternyata antusias penonton kami di YouTube luar biasa. Setelah itu saya bercanda lagi bersama Pak Ilo. Kalau film ini penontonnya sampai puluhan ribu, berarti film ini perputaran uangnya nanti ketika di layar lebarkan ini pasti besar, gitu kan. Akhirnya saya bicara sama Pak Ilo, bicara sama teman-teman yang lain. Ini kayaknya riset yang bagus lah. Kenapa saya bilang riset yang bagus? Channel kami ini bukan akun YouTuber yang memiliki subscriber yang banyak. Yang jelasnya kalau memiliki subscriber pasti penonton banyak. Tapi ini channel kami cuman subscriber yang sedikit, yang ketika kita posting video 100 penonton. Tapi ketika film ini kami posting, upload, ternyata antusias masyarakat luar biasa. Ini yang memotivasi kami, tim YC Entertainment, kenapa kita tidak buat dalam versi panjang. Dan saat ini bagaimana? Apakah memang benar-benar akan dibuat versi panjang dan kemudian akan ditayangkan di bioskop pada 2020 mendatang? Iya. Dan akhirnya kami sepakat sama teman-teman, kita bikin sesuai dengan permintaan para penonton, penikmat YouTube kami. Kita akan bikin dalam durasi yang lebih panjang untuk ditayangkan ke bioskop. Terus kami juga membuka buat teman-teman yang ingin berinvestasi film juga, ingin turun masuk dalam dunia perfilman. Kami juga membuka mitra seperti itu. Berarti ada proses casting juga nanti ya? Ada proses casting juga. Dan seterusnya tetap kepoi perkembangan di Instagram kami. Apa namanya? YC Entertainment. YC Entertainment ya. Nah, akan digarap secara durasi panjang begitu ya. Berarti ini sebuah tantangan nih bagi seorang penulis naskah, penulis skenario begitu ya. Karena durasi pendek sudah cukup banyak yang antusias begitu ya. Kemudian akan durasi panjang 1 jam lebih begitu ya. Ini sebuah tantangan juga begitu nanti. Ini akan dibumbu-bumbui cerita apa nih nanti kira-kira? Apakah sudah ada bayangan nih untuk versi bioskopnya? Singkat mungkin. Insya Allah saya sudah riset dengan kenapa Motor Baji bisa terjadi dan kemudian masalahnya apa, menyelesaikannya bagaimana. Jadi kita sudah insya Allah ini menjadi tantangan buat kita dan juga kita butuh kerja keras untuk ini. Dan insya Allah kita tidak akan membuat
penonton kecewa. Oke, baik, tidak akan membuat penonton kecewa karena dari film pendeknya aja tadi udah banyak banget gambaran yang bisa kita lihat. Pengambilan gambarnya yang bagus, acting tokohnya yang natural dan luar biasa. Mudah-mudahan itu tidak terlepas nanti pada versi bioskopnya begitu ya. Kemudian bagi yang ingin berinvestasi atau menjadi investor, ingin terlibat dalam film ini, mungkin Anda bisa mengajak itu mereka akan kemana untuk bisa menyalurkan keinginan mereka begitu. Jadi buat teman-teman ataupun para pihak yang ingin bekerja sama dengan kami, teman-teman bisa DM kami di sosial media kami ataupun channel YouTube kami. Anda bisa komentar. Nanti kami akan prospek lebih lanjut. Dan buat juga teman-teman para filmmaker, sinias muda di luar sana, terus berkarya. Yang kami harapkan kita saling merangkul, pihak yang lebih besar, merangkul yang di bawah, dan juga harapannya bagaimana industri perfilman Kota Makassar trennya semakin positif, semakin meningkat, dan juga kita bisa berkarya bersama. Oke, kami sangat mengapresiasi setiap sinias muda yang mengangkat film-film budaya dan adat begitu ya. Mudah-mudahan ini kemudian dapat dilirik, kemudian digarap secara profesional dan bisa ditayangkan di bioskop pada tahun 2020 mendatang. Dan sukses untuk buat teman-teman. Salam buat seluruh kru yang terlibat di dalamnya. Sekali lagi pesan penting dari ini semua, memang siri dan adat itu patut dijunjung tinggi begitu ya. Maka sebelum itu terjadi, jagalah begitu ya, jangan sampai mempermalukan orang lain sehingga ketika Anda mempermalukannya ada rasa siri yang mereka tanggung, sehingga jangan sampai jalan seperti film tadi itu diambil oleh pihak keluarga begitu ya. Perjuangkanlah cinta kamu. Kemudian bagi Anda yang sedang silari yang nonton acara ini, pulanglah mau terek baji semua ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa nonton trailernya atau film ini di YouTube-nya, ada YC Entertainment, kemudian juga di Instagram-nya Anda bisa kepo-kepo di sana ya. Terima kasih untuk teman-teman, sukses untuk kalian, dan saya pamit sampai di sini. Sapa Sulsel saya tutup. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.